Dr. Mita Aprilia Azmi meninggal pada Jumat 1 Mei 2026. Dokter magang atau internship di RSUD K. Haji Daud Arif Jambi ini diduga kelebihan beban kerja. Kejadian ini mengingatkan pada meninggalnya 3 dokter magang dalam 3 bulan terakhir, yaitu dokter di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat akibat komplikasi campak, dokter di Rembang, Jawa Tengah dengan dugaan anemia, serta dokter di Denpasar, Bali akibat komplikasi demam berdarah dengue. Terkait 4 kasus kematian dokter magang dalam 3 bulan ini, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia menyebut hal ini menjadi alarm serius. Ada fenomena apa di baliknya? Dan bagaimana desakan perbaikan dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia? Kita bahas. Memang betul, yang kali ini untuk menindaklanjuti surat yang ada ke Kemenkes itu, tim Kemenkes sudah informasikan saya pagi ini akan datang untuk melakukan investigasi di rumah sakit kita. Hari ini datang mereka ke sini. Sebelum meninggal, berdasarkan surat yang beredar dan ditandatangani Ketua Umum Ikatan Alumni FK Universitas Sriwijaya Ahmad Junaidi, Dr. Mita Aprilia Azmi dilaporkan mengalami beban kerja berlebih selama menjalani program internship di RSUD K. Haji Daud Arif. Dalam laporan tersebut disebutkan adanya beban kerja yang tidak manusiawi dengan 3 bulan bekerja tanpa libur di bangsal maupun instalasi gawat darurat serta dugaan pengabaian kondisi medis karena tetap diminta bekerja meski telah melaporkan sakit. Bahkan Mita disebut tetap dijadwalkan jaga malam dalam kondisi sesak napas berat dan demam tinggi. Selain itu terdapat dugaan intimidasi serta penutupan informasi terkait kondisi dokter magang tersebut. Terkait kasus ini, Ketua Umum PDUI Ardiansyah Bahar Sabtu 2 Mei 2026 menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pertemuan, PDUI mengidentifikasi sejumlah masalah krusial dalam kematian 4 dokter magang dalam 3 bulan terakhir. Salah satunya adalah ketidakjelasan status peserta internship, apakah masih dalam tahap pendidikan atau sudah dianggap sebagai tenaga layanan kesehatan. Ketidakjelasan ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum serta tidak jelasnya hak dan kewajiban peserta. Selain itu, PDUI menyoroti beban kerja yang kerap melampaui standar. Secara regulasi jam kerja peserta magang ditetapkan 40 hingga 48 jam per minggu. Namun di lapangan banyak dokter magang bekerja jauh melebihi batas tersebut. Kondisi ini tidak hanya berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan dokter, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada pasien. Masalah lain yang mengemuka adalah lemahnya pengawasan terhadap wahana magang. PDUI menilai terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan yang diperparah minimnya sistem evaluasi yang efektif. PDUI juga menyoroti lemahnya sistem pelaporan bagi peserta magang. Tidak adanya mekanisme pengaduan yang aman membuat banyak peserta enggan melaporkan kondisi kerja yang tidak ideal. Mereka berada dalam posisi rentan karena tidak ada jaminan perlindungan, sementara mekanisme banding dan transparansi penilaian juga belum jelas. Sahabat Kompas, dari 4 kasus kematian dokter magang ini, PDUI mendesak evaluasi nasional terhadap seluruh wahana magang, termasuk layakan, fasilitas, dan sistem pembinaan. Selain itu diperlukan penguatan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perbaikan sistem supervisi dan kualitas pembimbing, reformulasi status hukum, hak, serta kompensasi peserta, dan pengembangan sistem pengaduan yang aman dan independen. Kita nantikan realisasi perbaikan dari pemerintah agar kasus serupa tidak kembali terulang.